Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majlis yang mulia, kata Rasulullah, majlis yang fihi yudhkarullah, majlis yang disebut nama Allah, majlis yang disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlisihi majlisi jaif, ada majlis yang dianggap bangkai. Fala tajlisu fiha, kata Nabi, jangan kalian duduk di majlis itu. Mana majlis itu? Majlis lam yuzkaru fiha ismallah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang di dalamnya tidak disebut nama Allah dan tidak dibaca salawat dan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, dimanapun acara kita, kegiatan kita, dianjurkan kita di sana mengucapkan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik di ruangan TV, di ruangan rapat, di ruangan makan sekalipun, atau di tempat tidur kita pun, dianjurkan kita menyebut nama Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka tempat itu dianggap tempat jaif. Jaif ini bangkai yang tidak ada keberkahan. Maka tempat ini hari ini adalah tempat yang berkah, yatala'la an-nur, yang memancarkan cahaya. Dan mudah-mudahan majlis kita ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudatun min riyadil jannah. Kata Nabi dalam riwayat hadis, idza maru fi riyadil jannah farta'u, kata Nabi, apabila kalian berjalan di kebun surga, farta'u, maka singgahlah, kata Rasulullah. Sahabat masih agak bingung, apa maksud kebun surga, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu kebun surga ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, majlisil ilmi, majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita ini termasuk majlis yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman surga. Wa man dakhalaha fid dunya dakhalaha fil jannah. Orang yang memasukinya di dunia, insyaallah Allah izinkan masuk juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia yang saya hormati, beserta para pejabat yang ada di lingkungan BPK RI yang saya hormati, bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu, rekan-rekan semua, mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah beri kesehatan, Allah beri taufik dan hidayah. Dan ada dua nikmat yang kita bermohon kepada Allah, dua nikmat ini tetap Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka para ulama dahulu kala setelah selesai berdoa, ada lagi bacaan yang dia baca untuk memperkokoh lagi. Itu dibaca juga oleh para masyaikh kita, alhamdulillahi ala ni'matal imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima minan ni'mah. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam dada kita, wa kafa bihima minan ni'mah, dan cukuplah dua nikmat itu menemani kita sampai kita meninggal dunia.
tinggi pun pangkat kita, banyak pun harta kita, tinggi pun ilmu kita, tapi tak ada iman, tak ada Islam, tak ada gunanya. Wa kafa bihima minan ni'mat, cukuplah dua nikmat itu, nikmat iman satu, nikmat Islam, menemani kita sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan dua nikmat ini dalam diri kita sampai kita meninggal dunia hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, menjadi seorang yang tangguh dalam berusaha bekerja di saat pandemi ini adalah anjuran daripada syariat Islam juga. Kita ini hari ini memandang, ada yang memandang pandemi ini bagian dari bala. Ada yang memandang dengan kacamata pandemi ini adalah murka Allah, dalam arti kata azab dari Allah. Ada yang memandang pandemi ini imtihanat, imtihan ini ujian. Maka tergantung kepada kacamata mana yang kita pakai. Ada yang memandang ini bala. Ada yang memandang ini sudah tahap azab. Kalau bala belum sampai ke tahap azab ini dia. Ada yang memandang dengan kacamatanya bahwa pandemi ini imtihan. Imtihan ini ujian. Ketika seseorang baru diakui dia mendapatkan ijazah ketika dia sudah lulus dari imtihan. Bukan bala, bukan azab. Tapi ada orang yang ketika dia melanggar aturan, ketika dia melanggar daripada ketentuan-ketentuan, maka dia diberi sanksi. Itu namanya azab. Dan ada bala. Bala ini menengok daripada kadar ketaatan seseorang. Ketika dia dahulunya taat, kemudian sudah mulai agak menjauh sedikit daripada Allah, Allah beri bala. Ibtala. Ibtala itu ibaratkan bahasa kita dipukul sedikit ya. Contoh ketika anak-anak yang sedang dia bermain-bermain di pinggir sungai. Kekhawatiran orang tua ada kepada anak. Nak, jangan dekat ke sungai itu. Main agak jauh sedikit nak. Anak lupa, saking asiknya main, dia cuba pula mendekat ke sungai tadi. Mendekat. Akhirnya ibu memukul dan itulah yang disebut dengan bala. Jadi tergantung kepada tiga kacamata yang harus kita pakai. Kita menganggap balakah dia, atau kita menganggap ini sudah tahap azab, atau kita menganggap ini bagian daripada imtihan. Terlepas daripada itu, yang intinya adalah bahwa ini ada dan semua kita sudah menyaksikan. Ada orang yang tumbang, ada orang yang masuk, ada yang ke rumah sakit, ada yang sudah meninggal dunia. Tapi apakah kita boleh lari daripada ini? Tidak boleh. Ini semua walaupun ini bala, walaupun ini bagian dari azab, walaupun ini bagian dari imtihan, bolehkah kita lari daripada pandemi ini? Tidak. Kita tidak bisa lari. Nak lari kemana kita? Karena ini sudah ketetapan Allah. Allah menetapkannya. Dalam Al-Quran kita lupa. Allah kan sudah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Satu saja kuncinya lagi. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami berikan kepada manusia itu rasa khauf, takut. Ini sudah Allah berikan dalam Al-Quran dulunya. Minal ju', takut lapar. Hari ini betapa banyak orang-orang yang putus dari pekerjaannya. Takut karena kelaparan tadi. Nafsum minal amwal, takut kekurangan harta. Banyak orang yang putus pekerjaan. Dan takut kurang makanan, kurang buah-buahan. Dan takut mati. Tapi kata Allah, fabashiris sabirin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang pertama, untuk memulihkan semangat kita kembali harus ada sabar. Itu penting itu. Kadang sabar ini menyebutnya aja yang mudah Ustaz, tapi mengamalkannya payah. Iya betul. Kadang kita menengok orang emosi, kita suruh sabar gitu. Pas ketika kita emosi dulu sabar orang, marah kita. Coba pula lah dewa angget dia langsung kan. Oh, suruh aja dan sabar kita yang kau tak bisa sabar ya. Memang mengungkapkannya itu mudah sekali. Makanya Allah kunci siapa orang yang sabar? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hari ini sabar, kemudian yang kedua ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang perlu kita perbanyak mengucapkannya hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut itu ada. Apalagi sekarang ini kita baca ada namanya lagi yang baru itu yang
Virus Nipah itu yang katanya dari Thailand, Malaysia dulu sudah ada ya, sudah pernah. Ini takut timbul lagi. Pandemi belum selesai, ini datang lagi. Ya itu memang ada. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran. Malah Allah mengakai kalimat lam lagi. Walanabluwannakum. Dan sungguh pasti manusia itu takut. Jadi intinya kalau engkau tidak merasa takut, carilah bumi selain bumi Allah. Kemana? Tidak ada. Jadi kita tak bisa lari. Jadi yang harus kita lakukan hari ini, sabar satu. Kemudian yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua adalah kehendak Allah. Ini adalah kehendak Allah. Allah yang membuatnya, ini kehendak Allah. Maka kita harus dalam keadaan sabar. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, husnuzan kepada Allah. Ini yang sangat penting hari ini. Kita husnuzan. Allah kan sudah mengajarkan di dalam hadis qudsi Nabi SAW sebagaimana dalam beberapa riwayat, ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku ni sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kita nak bersangka apa kita kepada Allah? Kita bersangka bahwa pandemi ini akan habis, akan hilang, Allah akan hilangkan pandemi ini. Tapi ketika kita masih buruk sangka kepada Allah, belum juga selesai nampak pandemi ini lagi. Belum juga, maka belum akan diselesaikan oleh Allah. Jadi husnuzan kita kepada Allah itu penting. Allah akan memberikan sesuai dengan sangkaan kita kepada Allah. Maka kita harus berprasangka betul bahwa pandemi ini akan dihilangkan oleh Allah. Allah akan mengangkat pandemi ini. Allah akan membuang pandemi ini. Husnuzan itu penting. Jangan sampai kita su'uzan. Kalau kita su'uzan, maka tak akan hilang-hilang pandemi ini. Apalagi sudah ada pula rencana. Ini nampaknya di Ramadan nanti menguat ini pandemi ini. Ada kan sudah buruk sangka dia. Makanya Allah beri pula lah dengan sangkaan yang seperti itu. Tapi coba kita berhusnuzan. Ini insya-Allah nih di Februari ini sudah mulai berakhir, sudah mulai berkurang daripada virus atau pandemi ini. Husnuzan kita kepada Allah, Allah beri pula lah kita sesuai dengan husnuzan itu. Kita husnuzan ini agak payah sekarang. Payah kita husnuzan. Jangankan kepada Allah pun, kepada manusia pun kita payah husnuzan sekarang. Banyak buruk sangka kita ke orang kadang. Banyak buruk sangka, padahal buruk sangka ini justru memperpendek umur dan memutuskan silaturahmi. Ya, kita banyak hari ini dengan buruk sangka mudah, buruk sangka ke orang tu mudah sekali. Nampak orang mulai agak menjauh dari kita, mulai kita buruk sangka. Apalagi dengan pandemi ini luar biasa Pak, buruk sangka kita. Bersin saja orang di samping kita, kita dah buruk sangka langsung tu. Walaupun dalam solat. Dalam solat sedang menghadap Allah, membaca kalimat-kalimat yang baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka, bersin kawan itu suuzon, memang suuzon langsung. Ini pandemi. Jangan-jangan yang di samping tu tak pakai masker pula dia. Ya Allah. Itu setelah selesai salam langsung saja ke belakang lagi. Ke belakang cepat pula cuci wajah. Buruk sangka kita kuat sekali. Memang suuzon kita kuat. Kuat sekali suuzon kita hari ini. Apalagi kalau teman tadi sudah bersin, kita takut kita nak bersalaman dengan teman tadi. Karena suuzon tadi. Maka dengan husnuzon, itulah yang akan menimbulkan imun yang baik. Husnuzon kita. Husnuzon baik kepada teman kita dalam jawatan kerja, baik dengan kawan-kawan yang lain. Husnuzon. Ya husnuzon kita itu selagi kita tahu bahwa dia tidak batuk, bahwa dia tidak ada bersin, tidak demam. Apa salahnya kita timbulkan husnuzon? Kita bersalaman, kita bercerita, bercakap, kita tetap bekerja bersama ya selagi masih menjaga protokol kesehatan lah begitu. Tidak perlu harus kita timbulkan suuzon. Kadang kawan pun dah mulai pilek, dah mulai demam dia, kita mulai suuzon Pak. Kita mulai suuzon. Kalau macam tu tak usahlah masuk kerja dulu, rapid dulu ya kata kita. Karena kita khawatir pula ke kita kena ya. Padahal kadang dia demam itu karena kena hujan kemarin. Dia ada orang yang kena hujan Pak, 5 minit aja kena hujan, mulai dia pilek-pilek. Tapi cepat hilangnya. Jadi suuzon inilah yang dilarang di dalam Al-Quran. Maka kalau kita ingin menimbulkan kembali semangat bekerja, menimbulkan kembali etos kerja kita harus berhusnuzon. Ada orang Pak jemaah kita,
yang mulai dari bulan Maret, mulai ditutup masjid kemarin itu tidak boleh melaksanakan solat berjamaah, sampai di Desember kemarin Pak tidak solat Jumat ya Pak. Ada jemaah kita. Jadi ketika saya tanya, kenapa? Saya termasuk orang yang takut Ustaz katanya. Takut kenapa? Takut dengan virus. Apa penyebab Bapak takut kata saya? Ya saya khawatir kalau saya ini terkena. Kalau terkena Bapak mati kan? Sakit kan Bapak takut mati. Ya Pak Ustaz, kemanapun Bapak lari, kalau pas datang ajal Bapak tu Bapak mati juga kata saya. Kalau Bapak mati dalam keadaan seperti ini, Bapak justru zalim, jauh daripada syariat. Nah, dah berapa bulan Bapak meninggalkan Jumat? Kata Nabi saja 3 kali meninggalkan Jumat, tidak ada uzur syar'i, falaisa minna, kata Rasulullah. Orang ini bukan bagian dari golonganku, kata Nabi SAW. Nah, jadi Jumat, jadi bagaimana saya? Jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tawakal kepada Allah. Itu ikhtiar. Itu ikhtiar. Jadi ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit, dengan adanya terkena virus, kita tidak lagi menyalahkan Allah karena usaha sudah kita siapkan. Masker sudah kita pasang, kemudian jaga jarak, cuci tangan pun begitu, berarti itu pilihan Allah untuk kita. Jangan seperti sebagian orang pula, nak memakan corona ni pula kata dia. Saya ceramah ke daerah Kampar, mana ada corona, nak ada corona ada katanya. Ustaz ni takut pula. Saya diapakan ya? Jadi saf kan jarang. Jadi ada pertanyaan dari jemaah. Bagaimana dengan keadaan masjid-masjid sekarang dengan saf jarang? Apa? Kata saya tidak ada masalah. Itu kan sudah difatwakan oleh MUI, sudah dibolehkan oleh ulama kibar. Di Makkah saja orang salat di depan Ka'bah, orang berjarak-jarak. Ya, itulah salat di saat pandemi. Tak setuju, ada satu orang jemaah tak setuju. Ustadz inilah yang akan yang mempertanggungjawabkan jawab nanti di akhirat dalam keadaan seperti ini. Saya bilang tidak saya, tapi sudah ada MUI, sudah ada ulama-ulama yang lebih besar dari saya, kata saya. Sehingga saking tak sukanya jemaah ini, apa kata dia? Ustadz ini pun takut dengan corona. Ustadz ini sudah hilang imannya, berani jemaah mengitukan kita. Itu di Kampar saya tuh, di Kampar. Jadi kata dia, Ustadz ini Ustadz sudah takut kepada corona dibandingkan takut kepada Allah, kata dia. Corona yang kecil saja masa Ustadz takut, katanya. Lebih takut Ustadz ke corona daripada kepada Allah. Jadi biarlah rapat itu, mati kata Allah, mati kita. Itu tidak amalan kita itu. Itu pendapat orang-orang Jabariyah. Tidak ada ikhtiar sedikit pun. Itu salah, tidak seperti itu. Allah kan sudah mengatakan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita punya usaha, kita punya rencana, ikhtiar, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Begitu dia. Tapi umumnya jemaah yang agak melawan-melawan seperti itu saya tengok kena oleh corona. Malah kena dia. Ini di Pekanbaru juga ada menyepelekan hal-hal yang seperti itu. Jadi kata dia, Ustaz sekarang ini banyak yang takut ke corona dari takut ke Allah, kata dia. Sampai ada yang berani WA saya. Apa alasan Ustaz membolehkan saf jarang seperti ini, gini. Tak lama kemudian saya dengar kena COVID-nya. Ini tak boleh, ini bagian daripada rencana Allah. Kita ikhtiar, masker pun ikhtiar, saf dengan jarak ikhtiar, cuci tangan ikhtiar. Ini semuanya bagian daripada ikhtiar. Dan yang punya kuasa adalah Allah. Maka oleh karena itu, kita bekerja ini pun semuanya adalah ikhtiar. Ikhtiar. Maka dengan ikhtiar ini, apa hasilnya tentu kita serahkan kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita husnuzan. Husnuzan agar kembali semangat kita dalam bekerja. Husnuzan kepada saudara, husnuzan kepada tetangga, husnuzan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Berbaik sangka. Dengan baik sangka itu semangat kita akan timbul. Semangat kita akan muncul kembali. Sama halnya dengan orang yang sakit. Orang yang sakit, kalau dia lama-lama berburuk sangka kepada orang, bahwa dia ini pasti disantet orang. Dia ini pasti diguna-guna orang. Itu terus yang terpikir oleh dia. Ini imun tubuhnya akan turun. Ini payah sehatnya ini. Karena sudah ada di mindsetnya bahwa dia ini dizalimi orang. Tapi ketika dia sakit, kemudian dia ada husnuzan, oh ini tanda Allah mengampuni dosa saya. Oh ini tanda Allah sayang kepada saya.
Buktinya orang-orang pun banyak mengucapkan selamat, banyak orang-orang mendoakan kita. Kemudian timbullah imun tubuh yang baik, kemudian dia sehat secara sendirinya. Maka oleh karena itu husnuzon itu penting sekali. Berhusnuzonlah kita sesama kita. Kemudian penunjang untuk semangat yang terakhir ini adalah al-ikhlasu fi kulli amalin. Niat kita mesti ikhlas. Kita boleh kita memandang kepada diri kita, keikhlasan kita ini yang hari ini kurang. Ikhlas ini ada ikhlasnya martabatnya orang awam, ada ikhlasnya orang alim. Ikhlasnya orang awam ketika dapat sesuatu imbalan, maka dia yang ia cari adalah imbalan itu dan amal pun ia tinggalkan. Contoh dikisahkan oleh para ulama, seperti halnya seseorang yang ketika dia punya hutang 10 juta. Dia punya hutang 10 juta dengan rekannya yang dijanjikan 1 bulan waktu. Pas sudah mendekati waktu 1 bulan, tinggal 1 minggu lagi, dia mesti harus melunasi hutang 10 juta. Hutang 10 juta, uang 10 juta untuk membayar hutang ini belum nampak. Datang dia kemana-mana, pergi mencari hutang, tak dapat. Akhirnya pergilah dia ke seorang kiai. Kata dia ke kiai, saya ini punya hutang kesepulan. Waktu 1 bulan, cuman waktu sisa 1 minggu lagi. Apa yang harus saya amalkan kiai? Agar hutang ini terbayar. Kata kiai ini, selama 7 hari ini engkau baca surah Al-Waqi'ah. Engkau baca surah Al-Waqi'ah dalam 1 hari itu 7 kali. Baca surah Waqi'ah. InsyaAllah menjelang hari H, engkau sudah dapat uang 10 juta. Mulailah dia membaca setiap hari surah Al-Waqi'ah 7 kali dalam sehari. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu yang dia terus ulang-ulang. Ini jatuh waktunya di hari Ahad nanti terakhir, hari Minggu. Di hari Rabu berjumpa dengan temannya. Kata teman yang lain, diajak, mau tak engkau menemani saya besok hari Kamis ke mall? Untuk apa? Saya ada belanja. Kata si fulan ni, saya tak bisa keluar rumah. Kenapa? Saya mesti baca surah Al-Waqi'ah dalam sehari itu 7 kali. Untuk apa? Saya membayar hutang ke si fulan di hari Ahad itu 10 juta. Dan uang itu belum nampak. Belum ada uangnya. Belum ada. Makanya saya tak bisa menemani engkau karena saya baca surah Al-Waqi'ah setiap hari. Besoknya begitu juga. Di hari Kamis datang teman tadi ngantar duit 10 juta. Gini sajalah. Engkau temani aku ke mall, aku kasih engkau duit 10 juta. Ini duit 10 juta. Temani aku ke mall. Kira-kira si fulan ni melanjutkan bacaan surah Al-Waqi'ahnya enggak kira-kira sampai hari Ahad? Yang berhutang ni dilanjutkan enggak baca surah Al-Waqi'ahnya sampai Ahad? Sampai hari Minggu. Kalau kita kira-kira kita lanjutkan enggak? Enggak lah, untuk apa kita lanjutkan lagi? Itu sudah dapat 10 juta di hari Kamis. Udah ke mall lagi. Jadi ambil duit 10 juta, temani dia Al-Waqi'ah, lupa. Ni ikhlas kita. Ikhlasnya awam. Ketika dapat sesuatu, dia akan mau beribadah. Ketika sudah mendapatkan itu, ibadah pun tinggal. Ada lagi ikhlasnya daripada orang awam ini dikisahkan di dalam kitab Majalis Susaniyah. Disebutkan, ada seorang yang 2 bersaudara, namanya si Ramlah dengan si Ramli. Orang Arab biasa nama Ramli dengan Ramlah. Ini keduanya kakak beradik ini. Si Ramli, si Ramlah. Si Ramli punya kebun jagung. Si Ramlah punya kebun durian yang begitu luas. Si Ramli punya niat hajat. Kata Ramli, kalau jagung aku ni panen, aku akan mengantarkan ke kiai. Karena kiai ini tempat dia mengaji dulu. Pas panen perdana, diambil jagung 1 goni, diantar ke rumah kiai. Assalamualaikum Kiai. Ramli ya. Dari mana? Aku dari kampung, dari rumah kiai. Ini apa ini? Ini jagung kiai, saya punya niat panen perdana, saya antar ke kiai. Baik, terima kasih Ramli, kata kiai, mudah-mudahan murah rezeki ya. Ketika Ramli pamit nak balik pulang, kiai berbisik ke istrinya, nyainya, dia bisik, ada ndak yang akan kita kasih ke si Ramli? Segan kita, Ramli bawa jagung 1 goni ke sini. Dia bawa apa pulang? Tak ada bawa apa-apa. Kata istri kiai, ada kambing 1 ekor di dalam kandang. Udah, kasih kambing tadi. Diambil kambing oleh kiai. Kata kiai, Ramli kasih kiai jagung, sekarang Ramli kiai kasih kambing. Buatlah kambing ni pulang. Dibawalah pulang. Pas nak masuk rumah, nampak oleh Ramlah. Ramlah bertanya, Ramli, ini kambing kau dapat dari mana?
Kata si Ramli, aku dapat kambing ini dikasih kiai. Kenapa engkau dikasih kiai? Aku mengasih kiai 1 goni jagung hasil panen perdana aku. Luar biasa, nasib engkau mudah. Iya. Jadi kata si Ramlah, panen nanti durian aku antar juga ke rumah kiai. Tujuannya ingin mendapatkan kambing pula macam si Ramli. Panen durian. Durian panen dikumpulkan 1 goni diantar ke rumah kiai. Assalamualaikum kiai, kata si Ramlah. Waalaikumsalam. Ramlah ya. Apa ini? Ini durian kiai. Saya punya niat kalau panen durian saya antar ke rumah. Banyak nih kata kiai. Iya kiai, banyak kiai. Ayolah, terima kasih. Iya, terima kasih. Baliklah si Ramlah. Ketika Ramlah nak balik, kiai panggil istrinya lagi. Ada enggak yang akan kita kasih ke Ramlah? Ramlah tadi bawa durian, dia tak ada. Kata istri kiai, tak ada yang akan kita kasih kiai. Oh ya, ada jagung si Ramli. Jagung Ramli kan ada. Ambil separuh goni tadi untuk kita, separuh isi goni jagung tadi kasih ke si Ramlah. Akhirnya kata kiai, Ramlah karena kasih kiai durian, bawa pula lah jagung ini sedekah kiai untuk si Ramlah. Luar biasa. Upat, sumpah serapah Ramlah. Kata Ramlah, tak betul nih kiai ini, kata dia. Si Ramli kasih jagung dapat kambing. Kita kasih durian dapat jagung si Ramli. Kan tak betul nih kiai ini nih. Yang disalahkannya adalah yang memberi hadiah. Orang yang ikhlas seperti ini yang dia salahkan adalah Allah. Ketika dia bekerja, ternyata kerja dia tidak sesuai dengan harapan yang akan dia ambil. Ini salah ini. Makanya kalau kita ingin semangat bekerja, ikhlasul alim. Jangan ikhlasul awam. Seperti apa ikhlasul alim? Semua yang saya kerjakan ini adalah untuk memberi kepuasan hati saya. Ketika dia sudah bekerja, hatinya puas. Berarti itu ikhlasnya orang alim. Dia tidak ada harap apa-apa. Dia tidak harap nak durian, tidak ada harap. Dia tidak harap kambing, dia tidak harap jagung, dia tidak harap apa-apa. Yang jelas dia datang ke kiainya bawa jagung, mudah-mudahan kiai menerima, alhamdulillah, itu saja. Tidak terbayang dan tidak terpikir sedikit pun apa yang akan diberi kiainya. Inilah ikhlas daripada ikhlas orang awam. Jadi kalau kita ingin bekerja, menyemangatkan diri kita dalam bekerja, ikhlas itu penting. Makanya sudah betul itu di Kemenak itu ikhlas beramal itu udah penting. Tapi di situ pula paling banyak korupsi. Tapi kalau menengok logo itu dah bagus itu ikhlas beramal itu. Memang itu ikhlas beramal itu. Jadi oleh karena itu, itulah pelajaran yang ada pada kita hari ini. Bahwa pertama, kita mesti harus sabar dengan saat pandemi ini. Kita tak bisa lari, tidak bisa siapapun yang kita salahkan. Jangan upat sana, upat sini, salahkan pemerintah, apa segala macam. Tidak tepat pada hari ini. Kita mesti sabar. Dengan sabar, kita mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga, kita mesti berhusnuzan. Husnuzan, berbaik sangka. Berbaik sangka kita kepada Allah, berbaik sangka kepada teman pekerjaan kita. Kemudian yang keempat, al-ikhlasu lillah. Semuanya ikhlas karena Allah. Tidak ada harap apa-apapun kecuali Allah. Itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.